Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara beriklan di Facebook dengan mudah melalui Business Manager yang sudah teman-teman buat kemarin. Jadi nanti eh, kita akan membuat campaign atau iklan Facebook dan Instagram di halaman ini. Nah, sebelum menuju ke halaman ini, teman-teman mengakses dulu business.facebook.com untuk masuk ke halaman iklan. Jadi halaman bisnis ini adalah halaman untuk menuju ke iklan gitu. Nah, kemudian klik bagian bisnis manager teman-teman. Kali ini saya pakai ini rekan agensi, yaitu bisnis saya sendiri. Nah, ketika teman-teman klik ini, lalu ada pengaturan di bisnisnya. Kemudian nanti klik akun iklan teman-teman yang sudah ditambahkan metode pembayarannya dan sudah dibuat. Jika belum ada akun iklan, nanti teman-teman bisa membuat dulu di stepnya adalah di video sebelum ini gitu. Nah, ini adalah akun bisnis saya. Lalu kita klik pengaturan bisnis, klik bagian ini. Lalu kita diarahkan ke bisnis setting. Kita tunggu sebentar. Nah, di bagian ini ada beberapa setting akun bisnis yang memang nanti mungkin saya akan share eh, per per fiturnya di video lain. Jadi kalau video ini saya akan mendemokan bagaimana cara beriklan. Nah, di sini kita klik bagian akun iklan. Nah, di akun iklan ini teman-teman jika belum ada akun iklan, teman-teman bisa buat dulu ya. Caranya adalah diklik tambahkan lalu tambahkan akun iklan atau buat akun baru. Jadi nanti step ini silahkan teman-teman lihat di video lain sebelum ini. Jadi kalau video ini khusus untuk membuat iklan aja. Nah, ini adalah akun iklan saya, Indra Kurniawan. Untuk mengakses halaman ini, untuk halaman iklan, kita klik di bagian ini, buka di pengelola iklan. Oke, kita klik. Lalu kita akan diarahkan ke halaman pengelola iklan. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada beberapa campaign saya yang masih aktif dan udah nonaktif. Jadi di sini nanti kita bisa melihat campaign mana yang aktif dan yang nonaktif. Jika teman-teman mungkin kalau masih baru mungkin halaman ini kosong ya, karena belum pernah membuat campaign sebelumnya. Nanti di video ini akan saya demokan cara membuat iklan dengan cepat dan efektif untuk bisnis teman-teman masing-masing. Nah, di sini ada 3 halaman atau 3 bagian. Jadi, campaign itu ada 3 bagian. Ada halaman campaign, set iklan, dan iklan. Jadi kalau teman-teman Facebooknya bahasa Inggris, jadi di sini ada kolom campaign, terus uh, ad set, di sini adalah ad set, di sini ads. Kalau bahasa Indonesia, di sini adalah ada kampanye, di sini ada set iklan, dan di sini ada iklan. Nah, apa bedanya di 3 tab ini? Pertama, di tab kampanye itu adalah judul campaign teman-teman. Misalkan ini, saya kebetulan ada campaign yang aktif, IDN Pedal. Ini adalah brand saya gitu, yang saya iklankan di akun iklan ini. Di campaign ini kita memilih objektif, nanti akan saya jelaskan objektif Facebook itu apa. Nah, kemudian di set iklan, ini settingannya isinya adalah kita targetingnya seperti apa di iklan itu. Kemudian di tab iklan atau tab ads itu isinya adalah konten iklan yang mau kita iklankan di situ. Oke, daripada bingung, mungkin saya langsung demokan aja. Nanti juga saya jelaskan di step-step apa di video ini. Nah,
Untuk membuat iklan, kita bisa klik di bagian buat yang hijau ini. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Namanya objektif. Jadi Facebook itu mempunyai banyak objektif untuk pengiklan. Pertama adalah awareness, kedua adalah lalu lintas, ketiga adalah interaksi, keempat adalah prospek, kelima adalah promosi aplikasi, dan keenam adalah penjualan. Nah, jika teman-teman bingung mau memilih apa, saya jelaskan secara singkat ya. Jika teman-teman punya usaha dan mau diiklankan, hasilnya adalah klik atau interaksi atau ya sekedar mengenalkan produk teman-teman, itu kliknya adalah awareness. Jadi awareness ini adalah tujuannya untuk memperkenalkan brand teman-teman di Facebook dan Instagram. Hasilnya adalah mungkin cuman like, share, sama komen. Jadi cuman untuk memperkenalkan brand teman-teman. Ini bagus ketika teman-teman punya brand baru yang butuh awareness atau butuh dikenalkan di sosial media, atau kita menggunakan di sini menggunakan Facebook dan Instagram Ads gitu. Nah, untuk yang kedua ini itu nanti ketika teman-teman memilih objektif ini, hasilnya adalah klik to web atau klik ke WhatsApp. Jadi teman-teman ketika punya brand dan ketika iklan, terus aku pengen nih iklan saya hasilnya adalah banyak orang yang mengunjungi website saya, banyak orang yang mengunjungi landing page saya, banyak orang yang mengunjungi WA saya, ada linknya gitu, pakainya ini. Jadi ini teman-teman harus menyediakan link. Linknya bisa link website, bisa link landing page, bisa link toko, Google Maps, atau link mengarah ke WA. Jadi kalau teman-teman pilih ini, itu hasilnya adalah klik. Klik, terserah nanti kliknya mau diklikkan kemana linknya, arahnya kemana gitu. Yang ketiga adalah interaksi. Interaksi ini nanti hasilnya adalah ini ya, video view, terus like, sama komen, sama share gitu kan. Di sini itu mungkin nanti bisa teman-teman gunakan step setelah pakai awareness, udah stop, nanti pakainya interaksi. Jadi ketika teman-teman punya brand udah dikenalkan, awarenessnya udah dapet, selanjutnya mungkin bisa pakai interaksi karena setelah awareness nanti hasilnya adalah bisa pakai interaksi, hasilnya adalah like, comment, dan share. Tentunya disesuaikan dengan objektif teman-teman bisnisnya mau seperti apa usahanya. Nah, yang keempat ini adalah prospek. Prospek ini nanti teman-teman lebih advance ya, lebih advance maksudnya ketika teman-teman membuat campaign dan hasilnya adalah data, entah data isi form, data ke website, terus dia add to cart, terus dia pembayaran di situ, itu pakainya prospek. Ini lebih advance. Nanti mungkin saya jelaskan di video lain. Nah, promo aplikasi ini hasilnya adalah ketika teman-teman punya aplikasi di Google Play dan App Store, itu bisa diiklankan dengan objektif ini. Hasilnya adalah banyak orang yang akan menginstal aplikasi teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya apps, terus pengen apps-nya digunakan atau diinstal banyak orang, kita bisa menggunakan iklan Facebook dengan objektif promosi aplikasi. Nah, yang terakhir adalah penjualan. Nah, di penjualan ini hasilnya adalah ini harus teman-teman harus punya website yang udah support e-commerce. Di situ websitenya bisa add to cart, bisa pembayaran, pokoknya webnya itu udah mendukung e-commerce, jadi bisa beli lewat website. Nah, nanti bisa menggunakan metode objektif penjualan. Ketika iklan teman-teman sudah jalan, dilingkan ke website, kemudian kita bayar sama Facebook kalau orang itu sudah beli di website kita, itu bisa. Mungkin nanti yang penjualan sama yang prospek kita akan bahas di video lain gitu. Nah, untuk awal
Itu biasanya saya menggunakan interaksi karena kita perlu atau awareness ya. Kita perlu mengenalkan dulu produk kita, usaha kita atau jasa kita ke orang dengan metode iklan Facebook dan Instagram. Nah, ketika teman-teman sudah punya rencana dengan tujuan kampanye mau seperti apa, kita klik di bagian lanjut. Nah, kita akan diarahkan ke tab berikutnya, di mana ini perlu diisi ya. Jadi kan tadi saya sudah jelaskan ada 3 bagian di iklan Facebook itu. Ada kampanye, ada campaign, ada set iklan, dan ada iklan gitu. Nah, di campaign ini atau nama kampanye ini isinya adalah nama kampanye, terus anggaran. Di sini teman-teman harus menyetingkan anggaran, mau seberapa besar anggaran yang mau dipakai di campaign teman-teman. Nah, di sini saya akan tulis, ini bebas ya teman-teman, mau nggak berhubungan dengan usaha juga nggak apa-apa, tapi biar nanti tracknya biar enak dan teman-teman mengenali campaign yang dibuat, saya biasanya menggunakan nama usaha saya dan nama ini waktu yang saya pakai saat campaign ini berlangsung. Misalkan IDN Pedal, karena saya udah ada brand IDN Pedal, tujuannya apa, interaksi. Nah, terus waktunya kapan, ini saya isi mungkin bisa Maret 2023. Jadi ini adalah nama campaign, ini bebas ya, tapi biasanya saya menggunakan format ini, nama usaha, tujuan iklan, sama waktu. Jadi dari pedal interaksi Maret 2023. Nah, kita scroll ke bawah. Ini kita ada 2 pilihan. Ini bisa juga diartikan dengan campaign CBO dan ABO. Apa itu CBO dan ABO nanti kita akan bahas di video lain mungkin. Nah, ini teman-teman kalau masih basic nanti pilihnya anggaran kampanye advantage. Ini sama aja seperti ABO atau CBO, campaign based optimization. Jadi nanti akan di sini akan ada anggaran harian, ada anggaran sepanjang masa promosi. Jika teman-teman punya batas maksimal promosi atau batas maksimal anggaran misalnya 100.000 ya, di sini diisi 100.000, itu nanti akan running selama masa ininya sudah, kalau ini udah habis baru iklannya mati. Nah, ini kalau sepanjang masa promosi. Jadi 100.000 ini dihabiskan sama Facebook untuk iklan teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya anggaran harian, itu bisa diklik di bagian ini. Anggaran harian per harinya mau berapa. Biasanya saya kalau interaksi itu minimal 25.000 ya. Nah, sebenarnya minimalnya itu bisa 15.000. Karena nanti itu akan mengikuti rate dolar ya. Kalau dulu bisa 10.000, kalau sekarang minimal 15.000 baru iklan bisa jalan harian. Nah, tentu semakin besar budget yang teman-teman gelontorkan untuk Facebook dan Instagram itu semakin bagus, tapi nanti juga belum tentu anggaran yang banyak itu bisa menghasilkan winning campaign ya. Nanti tentunya bisa lewat settingan iklannya sama materi iklan yang mau dipakai. Ini saya coba 25.000 selama per hari, 25.000, dan nanti di sini bisa diklik selanjutnya. Oke. Udah kita setting anggarannya berapa per hari, kita klik selanjutnya. Nah, di bagian ini adalah kita masuk ke bagian set iklan atau ad set. Ad set ini nanti isinya adalah targeting, kita mau target siapa, sama ada beberapa pilihan yang akan kita bahas mungkin sambil jalan ya. Oke, di sini kita akan isi
karena ini set iklan, jadi mungkin iklannya adalah mungkin kita bisa buat ini bebas lagi sih. IDN, misalkan saya isi lagi IDN pedal set iklan. Set iklan ini nanti bisa kita ubah setelah kita setting di bawah. Oke. Nah, ini kita harus pilih ya. Jadi ketika kita mengiklankan sebuah usaha atau produk, di sini ada beberapa pilihan. Ada aplikasi pengiriman pesanan. Jadi ini tujuannya kemana nih? Atau interaksinya mau diarahkan kemana? Interaksinya di Messenger atau di iklan atau di web atau di aplikasi atau di halaman Facebook. Nah, ini kita pilih bagian ini ya, supaya nanti hasilnya klik sama komennya sama share-nya itu kita bisa lihat di iklan kita yang sudah udah jalan gitu. Nah, kemudian jenis tayangannya kita bisa, nah ini bisa juga kita pilih ya. Ketika konten iklan teman-teman itu berbentuk video, kita iklannya klik tayangan video. Kalau iklan teman-teman itu bentuknya adalah gambar atau slide atau itu gak bergerak, itu kita pilih interaksi postingan. Nah, karena saya rencana mau pakainya adalah gambar, nanti saya pilihnya adalah interaksi postingan. Nah, di sini jadwal. Jika teman-teman punya jadwal promosi, teman-teman bisa setting di sini. Tanggal mulainya tanggal berapa dan berakhirnya tanggal berapa. Ini bisa kita set agar teman-teman nggak over budget nih. Kita punya manajemen waktu untuk beriklan. Misalkan, iklan saya cuma seminggu aja, berarti nanti di sini kita set seminggu dari tanggal yang sudah kita startkan mau mulai kapan. Nah, di sini yang penting nih. Jadi di sini itu kita mau targetkan siapa? Para penglihat iklan kita. Nah, di sini ada lokasi, umur dan jenis kelamin dan targetnya. Kita mulai isi aja ya. Jadi di sini kita targetnya karena brand saya itu saya bangun di Indonesia, berarti saya klik di sini Indonesia. Atau kita bisa target lokasi nih. Misalkan saya mau buka store di Jogja, jadi saya perlu mengenalkan produk saya di Jogja, berarti saya isi Yogyakarta. Tentu target lokasi ini disesuaikan dengan teman-teman ya. Teman-teman mau target lokasi mana. Ini kebetulan mungkin ini saya pilih contoh, ini saya mau buka store di Jogja dan saya mau target orang-orang Jogja aja yang bisa melihat iklan saya. Nah, di sini ini kita ada pilihan lagi nih. Pertama adalah orang yang tinggal atau baru-baru berada di lokasi ini. Ini adalah maksudnya adalah nanti iklannya akan diarahkan ke orang yang baru saja berkunjung ke Jogja. Misalkan orang Klaten lewat Jogja dan dia stay di situ beberapa hari gitu kan. Nanti itu akan bisa jadi target iklan kita. Baru-baru aja di lokasi Jogja. Atau orang yang tinggal di lokasi ini. Berarti ini adalah orang yang tinggal di Jogja. Terus kalau ini mungkin sama ya. Mungkin sama seperti yang pertama ini. Nah, karena saya targetnya adalah orang-orang Jogja asli atau orang yang stay di Jogja bertahan lama, saya kliknya adalah orang yang tinggal di lokasi ini. Nah, di sini juga perlu kita set ya. Ini menyesuaikan ke teman-teman juga. Kalau teman-teman punya radius, misalkan, produk saya bisa dilihat orang Jogja dan radius berapa kilo dari Jogja, itu teman-teman diisi di sini, ya. Nah, kalau di sini itu nggak di setting, itu saya pilihnya kota ini saja. Jadi benar-benar orang yang melihat itu benar-benar orang Jogja aja yang bisa melihat gitu. Nah, setelah kita set tempat, kita akan set umur. Jadi umur ini menyesuaikan target market teman-teman. Kalau umurnya mungkin saya bisa set 21 karena mungkin dia udah punya uang di umur segini, jadi dia bisa beli produk saya gitu misalkan. Tentu ini disesuaikan dengan target pasar teman-teman. Jadi sebelum iklan usahakan teman-teman punya target pasar dulu nih. Target saya ibu-ibu, target saya bapak-bapak umur sekian dan sekian atau remaja umur sekian. Nah, biasanya saya memilih umur
22 sampai 40. Karena mungkin target market saya adalah eh, apa umur segini. Jenis kelamin bisa kita set nih. Target pasarnya teman-teman laki-laki dan perempuan atau perempuan saja atau laki-laki saja. Kalau saya kebetulan laki-laki aja karena brand saya adalah aksesoris gitar. Jadi mungkin orang yang suka gitar tuh mungkin ya banyakkan laki-laki. Jadi saya set laki-laki. Nah, di sini yang keren nih. Jadi kita bisa mentargetkan orang-orang yang bisa melihat iklan kita tuh siapa aja. Nah, di sini kita akan klik karena brand saya adalah berbau gitar atau berhubungan dengan gitar, jadi saya kliknya adalah gitar. Ada nggak interest soal gitar? Oh, ternyata ada. Jadi nanti orang-orang yang melihat iklan kita adalah, atau orang-orang yang melihat iklan saya adalah orang-orang yang suka gitar. Jadi seperti itu. Ini tentu akan banyak ya, teman-teman punya, misalkan kopi, teman-teman punya produk kopi, di sini di saja kopi. Nah, di sini akan banyak isian orang-orang yang suka kopi. Atau traveler ya. Ini ada juga traveler. Nah, gini. Tentu ini disesuaikan sama teman-teman juga ya, interestnya mau apa. Gitu. Nah, kemudian bahasa mungkin nggak terlalu ini ya. Kalau teman-teman punya brand yang itu khusus bahasanya Inggris atau bahasa lain, di sini bisa di-share. Nah, kemudian penempatan nih. Di sini penempatannya adalah kita mau tempatkan iklan di mana. Facebook aja, atau Instagram aja, atau Facebook dan Instagram dan beberapa penempatan yang lain. Jadi di sini kita klik manual, biasanya saya manual. Nah, di sini ada setting lagi adalah semua perangkat atau perangkat apa nih. Nah, biasanya saya pakainya HP aja karena mungkin sekarang banyak orang yang sudah beralih buka Facebook itu pakai seluler, buka HP, pakai HP. Jadi saya kliknya adalah seluler. Nah, di sini nanti platformnya kita mau pilih Facebook dan Instagram atau dua-duanya atau salah satu. Nah, biasanya saya pilih dua-duanya dan audience network ini saya unchecklist. Nah, kemudian di sini kita pilih penempatan. Iklan kita mau tampil di mana nih? Berandanya kita punya banyak pilihan nih. Beranda Facebook, Instagram, beranda profil Instagram, video, di sini ada banyak pilihan. Jadi teman-teman bisa mau ditempatkan di mana. Kalau ini saya biasanya nggak tak pakai, kalau yang set sama ini stream itu nggak saya pakai. Saya pakainya yang penempatan feed Instagram dan story. Nah, di sini saya unchecklist, tapi kebetulan agak lemot, jadi kita tunggu sebentar. Nah, oke. Oke, penempatan ini nanti disesuaikan dengan konten juga ya. Kalau kontennya itu gambar ya lebih baik di beranda sama beranda Facebook sama beranda Instagram aja. Nah, kebetulan ini kok lemot banget ya. Jadi gitu. Di sini nanti bisa kita pilih mau tampil di mana nih iklan kita. Story, Reels, atau di beranda Instagram aja. Di sini kita banyak penempatannya. Bahkan kita bisa mengiklankan itu iklannya tampil di marketplace Facebook atau di Reels atau di kolom pencarian itu juga bisa, atau di Messenger juga bisa. Nah, di sini tuh punya banyak sekali ya penempatan Facebook. Nah, saya kliknya karena iklan saya itu saya targetkan di beranda Facebook dan Instagram aja, jadi saya kliknya adalah beranda Facebook dan beranda Instagram. Yang lain mungkin marketplace masih bisa sih. Nah, ini karena saya kurangnya nggak video, jadi saya unchecklist juga. Oke. Oke, ini udah tinggal tunggu loading ya. Gitu. Jadi ini tergantung koneksi internet teman-teman ya. Kalau kebetulan saya internetnya agak
agak lemot, jadi ini muter-muter terus. Nah, berarti dengan settingan yang sudah saya set itu, estimasi iklan kita akan tayang di 39.000 sekian sampai 46.000 sekian. Berarti orang-orangnya ini di Jogja yang pakai HP buat akses Facebook dan Instagram, terus laki-laki yang suka gitar dan penempatan di beranda Facebook dan Instagram itu sekian. Nah, biasanya ini tak jadiin judul di campaign set iklan juga. Berarti ini estimasinya 46.000. Jadi biar saya bisa menganalisa nih iklan mana yang bisa efektif. Set iklan, terus saya gitar, yang tadi saya set interestnya adalah gitar, dan jumlahnya ada 46.000. Nah, gini. Jadi gitu. Terus ketika teman-teman sudah men-setting semuanya, nanti tinggal diklik selanjutnya. Oke. Jadi iklan saya ini akan target orang-orang di Jogja dan sekian estimasi apa yang bisa diiklankan. Misalnya ada 46 orang yang akan melihat iklan saya. 46.000 maksudnya. Nah, di set ini itu isinya adalah konten ya. Di sini itu biasanya saya pakai konten misalkan gambar satu gitu. Di sini itu isinya adalah konten. Konten apa yang mau kita iklankan. Identitas kita pilih fanpage sama akun Instagram kita. Kalau ini masih kosong, teman-teman harus add dulu ya. Di bagian pengaturan bisnis yang mungkin nanti bisa saya buat videonya. Oke, di sini kita pilih media untuk beriklan. Kita bisa postingan atau bisa pakai baru. Atau di sini kita klik buat iklan. Jadi nanti isinya benar-benar kita nge-create dari sini. Tambahkan media di sini, kita mau pakai gambar apa gitu ya. Nah, tambahkan media, kita milih nih mau gambar apa yang mau kita iklankan. Di sini ada beberapa galeri ini ya, galeri di akunnya ya. Jadi karena saya sudah jalan nih beberapa, jadi di sini kita bisa milih dari sini atau kita unggah dari komputer. Gitu. Jadi unggah dari komputer ini teman-teman sediain gambar dulu. Jadi kita bisa klik. Nah, untuk kali ini selanjutnya kemudian kita tunggu supaya Facebook bisa memproses gimana tampilannya dan gimana bentuknya setelah kita pilih gambar ini. Gitu. Nah, nanti benarlah seperti ini. Iden pedal bersponsor selengkapnya. Gitu. Nanti selengkapnya ini bisa kita atur. Nah, kita klik selesai. Oke, ini sudah diproses. Kita tunggu beberapa menit supaya baru bisa memproses. Nah, ini sudah. Berarti terus di sini ditulisin teks ya, misalkan promo gitu. Promo harga 100.000 misalkan. Nah, ini tergantung teman-teman punya caption apa di situ. Mau seperti apa ya caption untuk teksnya atau bahasa iklannya gitu. Nah, di sini kita akan punya beberapa tampilan. Di sini ini kalau tampilan di Facebook, ini tampilan di Instagram beranda seperti ini. Nah, kayak gini. Ini adalah tampilan di Instagram. Nah, ajak tombolnya kita bisa pilih kirim pesan atau beli sekarang atau kirim WA atau telepon sekarang. Biasanya saya kalau interaksi pakainya selengkapnya aja. Selengkapnya jadi nanti ketika diklik nanti arahnya ke mana tergantung mau kita isi kemana.
Kalau ini berarti misalkan kita isi URL, di sini kita isi Instagram ininya, Instagram brandnya, misalkan instagram.com/IDN Pedal, karena ini Instagram saya IDN Pedal gitu ya. Instagram.com/IDN Pedal. Jadi ketika ini diklik, tombol selangkahnya diklik, ini akan mengarah ke situs Instagram brand ini gitu. Atau teman-teman bisa isi pakai link WA juga bisa, atau teman-teman bisa punya link yang lain, misalkan Google Maps atau link katalog atau apa, yang penting bentuknya adalah link. Ini kita tunggu. Nah, ketika diklik lengkapnya nanti akan mengarah ke brand tersebut. Nah, setelah ini sudah selesai loadingnya, nanti kita klik terbitkan. Terbitkan, otomatis akan diproses sama Facebook. Nah, karena ini cuma tutorial aja, jadi saya nggak klik terbitkan. Kalau teman-teman punya sudah benar-benar mau iklan ini, jadi tinggal klik terbitkan. Tapi kalau ini belum teman-teman belum fix untuk settingannya, itu bisa dibiarkan aja, nanti akan jadi draft. Nah, karena ini cuma tutorial, jadi saya biarkan draft aja gitu. Nah, nanti setelah ini diterbitkan nanti akan seperti ini. Oke, ini sudah selesai seperti ini ya iklannya ya. Jadi ketika nanti teman-teman sudah selesai step ketiga itu, klik terbitkan, nanti akan jadi kayak gini iklannya. Akan jadi ini aktif gitu. Tapi sebelum aktif biasanya ditinjau dulu baru aktif. Nah, berapa lama tinjaunya itu? Kalau baru, benar-benar baru, belum pernah beriklan itu biasanya 24 jam. Tapi kalau udah sering beriklan, biasanya beberapa menit aja udah bisa di-upload sama Facebook. Nah, ini karena belum saya terbitkan, masih ke draft gitu kan. Nah, ini saya pakai, ini saya ada juga iklan yang aktif dengan settingan per hari 100.000 budgetnya gitu kan. Ini runningnya udah lama ya. Ini ada juga iklan yang sudah nah ini kalau ini iklan yang total, jadi selama mungkin periode 11 sampai 27 ini saya sudah menghabiskan 1 juta sekian untuk iklan. Nah tentu itu disesuaikan dengan budget teman-teman sendiri ya. Jadi ini kebetulan saya punya brand ini dan saya lagi bangun awareness dan interaksi, bisa jadi contoh. Oke, mungkin seperti itu iklan atau settingan atau tutorial yang saya berikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika belum bisa untuk beriklan seperti itu, mungkin ada beberapa part yang mungkin ketinggalan, kok saya nggak ada tampilan kayak gitu ya. Misalkan halamannya belum ada atau nggak bisa diklik terbitkannya atau seperti apa, mungkin nanti bisa kita ada sesi tanya jawab yang nanti mungkin bisa di sesi di video berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya share untuk di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa punya brand sendiri dan bisa memulai iklan di Facebook dan Instagram dan bisa punya banyak penjualan atau punya banyak ini hasil yang bisa didapat di situ. Mungkin itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.